Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil munir. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa latiful khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul khalqu wal amru wat tadbir, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, akramu rasuli wa khairu bashir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kulli abdin lil fadilati nasir. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, 'indaha jannatul ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, faqumtu ila Jibril faqultu akhi Jibril malaka, faqala ya Muhammad inna rabbi tabaraka wa ta'ala ba'athani ilaik, amarani an ati bika fi hadhihi laylah bi karamatin lam yukram biha ahadun qablaka wa la yukramu biha ahadun ba'dak, ila akhir riwayah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin, para alim ulama, guru-guru agama yang terhormat, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, pencinta Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Lebih nikmat yang sangat kita rasakan saat ini adalah nikmat umur dan kesehatan. Alhamdulillah, berkat dua nikmat tersebut, pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki, untuk hadir, datang, duduk sama-sama guna membesarkan, mengagungkan, memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus peringatan haul berusaha kumpul. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua orang yang selalu mendapat taufik hidayah Allah, dan mudah-mudahan duduk kita di tempat yang penuh barakah ini menjadi sebab diangkat derajat kita di sisinya, dihapuskan segala dosa dan kesalahan kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah terlimpah kepada sang pelita hati penyejuk jiwa kita, al-habibil a'zam, Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Terima kasih kepada penata acara sekaligus segenap panitia penyelenggara Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepercayaan, kehormatan kepada diri pribadi ulun untuk dimintakan menyampaikan uraian hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ulun menyampaikan, tidak lupa mengaturkan ampun dan maaf sekiranya nanti terdapat kesalahan, khilafan maupun kekurangan. Lebih-lebih suara ulun agak serak-serak dikit dikarenakan non-stop hari ini sampai 4 kali. Terakhir habis asar tadi di masjid dan Opangga memberikan pengajian.
Ya alhamdulillah masih bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat hadir di tempat ini semata-mata niat kita karena Allah, semata-mata karena kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semata-mata karena kita mencintai wali-wali Allah, kita mencintai orang-orang saleh, kita mencintai sesama saudara kita seiman seaqidah. Ini luar biasa. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyebutkan, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadzirina fiyya. Pasti kata Allah mendapat kecintaanku. Siapa yang mendapatkan kecintaan Allah? Lil mutahabbina fiyya, yang mereka saling cinta mencintai karena Allah. Mereka saling datang mengunjungi karena Allah. Mereka saling duduk bersama-sama untuk mengingat Allah, dan mereka saling berkorban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya hadis qudsi ini. Kita berdoa mudah-mudahan kita berataan yang hadir ini dimasukkan Allah di dalam hadis qudsi ini, yaitu orang-orang yang pasti mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa besar karena di dalamnya banyak mengandung hikmah dan pelajaran yang sangat penting untuk kita ambil, kita petik sebagai bahan kita untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, kalau kita menginginkan derajat yang mulia, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melewati berbagai macam ujian, cobaan, halangan dan rintangan sebagaimana yang pernah dialami oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang gratis untuk mendapatkan martabat di sisi Allah. Jangankan Nabi, wali pun mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Bagaimana kita sudah mengetahui bersama, seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang masyhur, Guru Sakumpul. Beliau adalah orang yang bersanatan alim, punya wawasan keilmuan yang luas. Haul beliau dihadiri ratusan ribu bahkan jutaan orang, bukan hanya lokal, regional, nasional, bahkan internasional, ke mancanegara hadir. Derajat beliau yang mulia, yang tinggi ini, itu diraih beliau dengan susah payah. Ingat ulun kalam perkataan beliau, ujar Sidik, aku lagi halus sekolah, satangah rianan sekolah, satangah rianan begawi. Apa yang nyuruh kayak itu? Bagawi apa? Bagawi menata batu dan membasuh intan, membelupah. Karena ujar arwah abah jadi nang ikam namanya kada baju duluan kumpul. Jadi harus bisa begawi. Jadi kuitanku ujar abah guru malah jadi agar aku hidup mandiri. Nah, ini lagi halus karena ittiba mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dipelihara oleh Abu Talib, Sidin kadang memberati Abu Talib, Sidin membelupah mengembala kambing Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keperluan biaya setiap hari. Nah, ini yang dicontoh oleh Pak Guru Sokopo. Beliau adalah orang yang selalu bergelut dengan ilmu. Aku di sini lagi harus diunjuki abah sepeda, mulai kayak sepeda rally, nambah anakannya ada tahun, nambah encak nambah berpalang itu. Nah, itu di sini sepeda angkutan beres. Tapi begitu abah ujuk lawan aku untuk mendatangi ulama besar waktu itu Syekh Anang Sya'rani, di Pacul sini ancak di belakang. Kenapa? Abah takutan kalau aku bergandak di sini, kalau aku membawa pacar dan anak-anak.
Masya Allah, luar biasa. Karena ujar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-mar'u la yuladu aliman. Seseorang itu tidak lahir dalam keadaan langsung alim. Anak tuan guru belum tentu jadi tuan guru yang ada mau belajar. Makanya Sidin dididik dengan disiplin, nuntut ilmu oleh ikutan Sidin. Mulai lagi halus datangi perguruan, ditumpahkan aja belajar saja di hadapan umum belajar. Karena Syekh Anam Sa'ran ini orangnya apa? Kita masuk kuliah sini mendatangi macam-macam keperluan umat dia. Jadi aku di sini aku datang aku hendak. Semua ada sini nang aneh waktu malam datang aruhan, orang aruhan dari. Di sini dicikirkan kok aku sambil mencikirkan baca aja sendiri. Sabarlah tangan memicikirkan paguan, sabarlah membaca kitab. Kulihatnya apa? Guru sudah tak kuliah pengaruh. Di sini supaya lakas aku kuliah kawasan 10 lamban. Bibi aku baca, ya ulangi. Nah di sini kadang kuliah. Mata aja kuliah sebenarnya di sini. Ya Allah, begitu sudah dimuliakan orang masyhur, ulama karismatik. Diuji pula oleh Allah Ta'ala dengan kemuliaan. Berat banget di sini. Apa ujiannya? Bersalaman orang cium tangan. Bapak di sini sekali orang cium tangan pulihkan oleh Allah Ta'ala. Bila kada dipulihkan seorang hidup. Jadi jangan ada tasinggah lawan kita itu bujur-bujur fakir dan fakah. Fakah itu kada ada singgah lawan kita. Jadi kita tuh model kayak penyambung aja nah kayak gitu. Orang kada menghormati kita. Dihormati orang itu ilmu itu dari siapa? Dari Rasulullah dari siapa? Dari Allah. Tiap orang bersalamannya. Jadi melajari supaya jangan tersinggah, jangan ganal baju. Itu sudah karismatik beliau luar biasa. Diuji lagi beliau dengan sakit. Masuk rumah sakit Surabaya 20 hari. Kalau pada saat itu guru bidan MUI kan di Kabupaten Banjar. Aku di sini waktu di Pondok Pesantren Talangkaya Surabaya. Lalu sinilah yang melayani guru di rumah sakit. Kadang kelihatan di wajah Sidin itu muncul kayak sedih. Padahal kulihat parut Sidin itu di sini bergerak-gerak kekuatan penyakit tadi, tapi orangnya tersenyum aja. Bila mendengar azan, guru cepat memanggil bawa aku lakas Sidin ke kamar mandi aku hendak berwudu. Padahal orangnya impus berasa. Daripada hati itu ingin menghadap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kita kadang-kadang sakit kepala sedikit aja. Kakainah aja dulu. Hancur sedih mementingkan ibadah kepada Allah. Begitu umat sudah cinta luar biasa, tapi Allah Ta'ala lebih cinta lagi, maka diambillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun 2005 kalau ada gelap maka kita Kalsel khususnya dan seluruh Indonesia berduka luar biasa kehilangan seorang ulama karismatik yang kebetulan di bulan inilah beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wali saja banyak ujiannya, apalagi Nabi. Jadi Allah melajari kita, kalau Anda derajat tinggi di sisi Allah, maka harus siap melewati berbagai macam ujian, cobaan dan segala macam. Akhirnya fillah, kawan ulun beliau ini, ulun bila kadang-kadang ulun yang curhat lawan sini, kadang-kadang sini yang curhat lawan ulun. Banyak banget kawan hilangan sudah. Di Danau Panggang hilangan juga. Ya Allah. Ulun yang terkesan lawan beliau ini, Sidin ini, ulun buka orangnya sudah wafat kira bapak. Beliau mempunyai ainul basirah, pandangan mata batin yang tajam. Jadi banyak kayak ini. Ketika ulun datang umrah, pertemuan di orang pengantin. Kenapa jika menikah dengan badan lawan aku umrah? Padahal aku hendak umrah. Tahu lah. Nah menemui ikan di muka makam Rasulullah itu tahu. Dulu gimana tahu?
Itu penjaga makam Rasulullah yang khusus itu mengambilkan. Jangan ikan bahagia empat coba. Dulu ulungnya ditulakakan ulang. Buat pelanggaran melakakan pada duit. Tahu peristiwa ulung di muka makam Rasulullah ada yang datang. Itu dia sih dia yang beliau orangnya. Mak penjaga khusus lain aku buat askar tukang menghargai orang tuh haram syirik ya itu lain penjaga khusus. Nah, apa dia malah aja dulu banyak bersalawat kan Allah sehingga di TV bila buliklah ke Indonesia banyaknya lagi salawat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi lu yakin beliau orang yang diberikan keistimewaan yaitu Ainul Basirah maka batin beliau itu bus begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini adalah malam malam Senin bertepatan dengan 27 Rajab pas benar puncaknya peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Jokowi melakukan streaming kan apa itu siaran pembicaranya siapa Ar-Razi itu siapa tuh dokter itu ya Allah. Jadi malam ini puncaknya peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang banyak diuraikan oleh para dai kita tentang Isra Mi'raj ini adalah masalah sembahyang. Di mana-mana masalah sembahyang. Kenapa masalah sembahyang? Karena sembahyang ini adalah perkara yang menyentuh dalam kehidupan sehari-hari. Bila sembahyangnya baik, maka hidupnya akan baik. Bila sembahyangnya baik, maka rezekinya akan baik dan banyak. Bila sembahyangnya baik, maka keberuntungannya baik dan baik. Kata Imam Hasan al-Basri, apabila engkau mengalami kehidupan yang carut marut, ada karawang tampuh. Pertama-tama yang dikoreksi di sini sembahyang. Ada kira-kira sembahyang apa? Sembahyang tapi masih aja mungkin menggawinya kada pas. Karena ujar Nabi di ala nasi zaman yusallun awalam yusallun. Nanti ada suatu masa orang-orang sembahyang aja tapi padahal kada sembahyang. Kenapa? Sembahyangnya cuma ikutan orang, umpatan orang, belajar kada suah. Ya, mulai berdiri aja luput. Ada kalau nak berdiri, bayang. Gadangannya meratakan satu, betis nambah enggak. Luput kalau padahal batis ini ujar jatuh kalampayan, cuma sakilan aja, bukan ya sabilar muhtadin. Ya kan, jangan terlalu luas. Yang tidak patahkan tuh bahu. Ada juga yang usalik itu bunyi. Maka takbiratul ihram itu kan wajib. Wajib telinga mendengar. Kada sing bunyian. Bahaya kada sing bunyian. Rukun kaule aja kada tahu, kada belajar. Maka ini sakit banget, maka belajar ini beda hujan. Kenapa dia sembahyang dengan mengulir? Padahal sembahyang pun lezat banget, ya kan? Di malam Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah, melihat ke Allah, lezat benar. Ada riwayat menyatakan sini kulir bunyi. Apakah ada tugas lagi begenah di sini? Lalu Allah Taala najar Allah Taala Muhammad ini sembahyang 5 waktu. Seolah-olah Allah Taala menghamparakan lawan kita. Hamba-hambaku, kalau engkau ingin merasakan kelezatan bermunajat dan menghadap kepadaku, gawi sembahyang. Jadi ini banyak disampaikan oleh para dai kita masalah sembahyang. As-salatu khairul wudu, sembahyang itu adalah satu-satunya perintah yang terbaik. Bila sembahyang itu nanti akhirat diris, nah lain kena ditakuni lagi enggak apa-apa. Ini sembahyang. Allah. Namun juga ada peristiwa yang istimewa di malam 27 Rajab. Ini jarang diungkap. Apa itu?
penganugerahan mahkota terbesar Rasulullah yang disebut dengan Habibullah. Jadi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam secara syariat dianugerahi oleh Allah Ta'ala 3 martabat. Ini secara syariat. Pertama, beliau dianugerahi martabat an-nubuwah, kenabian. Ketika beliau berumur 40 tahun, malam 17 Ramadan ditandai dengan turunnya surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian 3 tahun berikutnya, setelah wahyu tidak ada turun, maka Rasulullah SAW 3 tahun berikutnya itu diberikan lagi martabat mahkota yang disebut ar-risalah. Tadi an-nubuwah, kemudian yang kedua ini ar-risalah, kerasulan. Ditandai dengan turunnya surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastaksir, wa li rabbika fasbir. 5 macam itu. 5 macam itulah konsep Rasulullah mendakwahi orang. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang berselingkuh, qum, bangkit, fa'anzir, berikan peringatan. Caranya bagaimana? Kata Allah 5 macam. Warabbaka fakabbir. Tujuanmu memperingatkan umat hanya untuk membesarkan Allah. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Kada ada tujuan pangkat, kada ada tujuan jabatan, tidak ada tujuan wanita, semata-mata untuk membesarkan Allah. Makanya Nabi ditawari macam-macam orang. Anda umat, kalau kamu hendak harta, kami balik. Hendak jadi raja, kami angkat. Hendak cewek, kami cari akan. Hendak neraya, apa gemasnya? Apa jawab Nabi? Wallahi la wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atuka hadzal amr ma taraktu, kata Nabi. Sekalipun matahari diletakkan di kanan dan bulan di kiriku supaya aku ambil dakwah, tidak dengan Nabi kecuali aku mati. Perjuangan beliau betul-betul karena Allah. Yang kedua, wathiyabaka fatahhir. Kalau kau ingin sukses dengan Allah Ta'ala, bersihkan apa fatahhir siapakah? Maksudnya apa? Akhlak tampilkan. Jadi Nabi itu berdakwahnya dengan akhlak. Yang ketiga, konsep Nabi berdakwah apa? Warujza fahjur, jangan menggawi dosa. Yang keempat, wala tamun tastaksir, jangan kau memberi mengharapkan imbalan yang lebih banyak. Ujung-ujung ikhlas. Lainnya kayak musim pemilu, ngasih tapi minta. Walirabbika fasbir, yang kelima, engkau banyak-banyak sabar wahai Nabi. Jadi 5 macam itu. Nah, martabat yang terakhir yang diterima Nabi ini ketika beliau jauh dari alam syahadah, alam dunia ini, hanya beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau dianugerahi yang disebut dengan mahkota Habibullah. Prosesi penganugerahan ini luar biasa dia. Percakapan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau sudah sampai di aras, ujar Allah Ta'ala manggil, udunu ya khairal bariyah, udunu ya Ahmad, udunu ya Muhammad. Mendekatlah engkau wahai sebaik-baik manusia, mendekatlah engkau wahai Ahmad, mendekatlah engkau wahai Muhammad. Karena nama Nabi kita di langit yang masyhurnya Ahmad, di bumi Muhammad. Fa'adnani Rabbi, lalu Allah Ta'ala mendekatkan aku. Coba kalimatnya, ada aku dan Nabi nama Allah. Ini sudah makamnya lain. Allah mendekatkan aku seperti tadi disebutkan dalam ayat tadi, tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna, dekat dengan Allah bagaikan 2 ujung busur panah. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan santun beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil melepas sandal. Ditegur oleh Allah Ta'ala, ya Muhammad, limadha takhla'na alaik, kenapa kau mau melepas sandal wahai Muhammad? Sidin naik bersandal, pakai terompa. Makanya kata Imam Yusuf bin Ismail An-Nabahani di dalam kitab Sa'adatul Darain, ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadin alat fajami'ul khalqi tahta zilalihi. Di atas alam ini ada benda yang paling tinggi, yaitu sandal Nabi. Seluruh alam ada di bawahnya. Wali kutub hanya akan sampai ke sana. Kenapa sandal itu begitu mulia? Karena selalu nempel lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nempel dengan orang mulia,
ikut beliau. Lepas. Kenapa kau lepas wahai Muhammad? Aku tidak menyuruh. Apa jawab Nabi? Ilahi khasyitu akibat tarfi. Belum takutan kalau dia usir dianggap kada berada. Sampun luar biasa akhlaknya. Wa murara tarati, ulun takut ya Allah kalau peristiwa masa lalu terulang lagi. Tahu masa lalu Nabi Musa karena takut, ya kan? Apa di dalam Al-Quran ayatnya? Falamma apa? Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nabi Musa ke Gunung Tursina pakai sandal. Begitu sampai di lembah yang namanya lembah tua ditegur. Musa, akhlakna 'alaik cabut. Kita bukan boleh bersandar di tempat suci. Ulu takutan ya Allah kalau ditegur yang tegur Nabi Musa. Jadi baik ulu lapas dulu. Disambung pula oleh Allah. Ya Muhammad, engkau ini bukan seperti Musa. In kana Musa arada fa'antal murad. Jika Nabi Musa itu ia yang ingin bertemu aku, ia yang hendak berpendapat aku, tapi engkau lain, aku yang hendak. Wa in kana Musa aba fa'antal mahbub, wa in kana Musa talaba fa'antal matlub, fa'antal qarib, fa'antal habib, fasal lima tuhibbu, fa inni sami'un mujib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jika Nabi Musa mencintai aku, beda. Engkau ini aku yang mencintai. Engkau aku yang mencintai. Jika Musa yang cari-cari aku, menuntut mencari aku, tapi aku yang mencari engkau. Makanya aku utus 3 malaikat pilihan Jibril, Mikail, Israfil bersama 210.000 malaikat untuk memberangkatkan engkau menemui aku dalam sebuah perjalanan yang tidak pernah dialami oleh orang-orang yang terdahulu dan tidak akan pernah lagi terjadi sesudah. Pasal ni matuhiku kita wahai Muhammad, apa yang kau hendak? Pak ini sami'un mujib, aku pasti mendengar dan kukabulkan. Pokoknya tawaran ini dia. Jangan kita lihat. Apa jawab Rasulullah? Ilahi la as'aluka li aminatan lati waladatni. Ya Allah, ulun kada meminta lawan biar untuk Siti Aminah yang melahirkan mengandung ulun. Wala Halimatan lati rda'atni, ulun juga meminta untuk Siti Halimatus Sa'diyah yang menyusui ulun. Wala Fatimah, dan bukan untuk Fatimah anak kesayanganmu. Tapi ulun minta ya Allah selamatkan umat ulun. Jangan sampai ada di dalam neraka umat ulun. Ayo ya. Kita belum lahir, Sidin sudah nangis-nangis di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diselamatkan Allah dari neraka. Jadi wajar saja kita maulidan, Isra Mi'raj untuk mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara rasul-rasul yang sangat cinta kepada umatnya melebihi daripada cintanya Rasulullah dengan umatnya. Aku jadi Nabi minta selamatkan umatnya. Maka Allah Ta'ala tadi berjanji sudah napa naik kamu hendak kabulkan. Lalu dibuka disingkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Ahmad bin Zaid Al-Habsyi dalam syarah ini, dibukalah disingkap kepada Al-Habib sallallahu alaihi wasallam makam beliau, kedudukan beliau sendirian yang disebut dengan Maqamul Mahmud. Muhammad, engkau menempati kedudukan ini, engkau kekasihku, anta habibu. Dengan makam itulah Rasulullah nanti di yaumil mahsyar beliau memberikan syafaat, dan dengan makam itu juga beliau nanti akan membangkit orang-orang yang ada di dalam neraka. Ya Allah, luar biasa. Makanya kata Nabi, hal alifta bi maqami Muhammadin, tahukah engkau kedudukan daripada martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahwa maqamul mahmud namanya. Dengan makam itu yukhrijullahu may yukhraju minan nar, rawahul Baihaqi. Allah akan mengeluarkan
orang-orang yang di dalam neraka, lalu Nabi diizinkan untuk mencabuti orang dalam neraka. Beliau diberikan syafaatul uzma. Adakah sidang guru rajin atau presiden? Ya mayyaqumu maqamal haqqi munfaridan bil wahidil faradilan yulad alam yalidi ya man tafajjatil anharuna bi'atan ya man tafajjatil anharuna bi'atan bi'asbu'ai qara wal kaisa bil badati Allah 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 Allah. Ya mayyakumu maqamal hamdi, hai orang yang menduduki maqamul hamdi, maqamul mahmud. Munfaridan, cuma beliau sendiri. Bil wahidin, di sisi Allah yang Maha Esa, yang kada diperanakan dan tidak pernah ada kada diperanakan. Alhamdulillah, berkat Isra Mi'raj kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi Utitu sab'ina alfan yadkhuluna jannata bighairi hisab. Aku diberikan oleh Allah Ta'ala untuk memasukkan umatku masuk surga bighairi hisab berapa? 70.000. Begitu mendengar Nabi, Allah memberikan 70.000. Ujar Rasulullah, ya Rab ummati katsir, umatku banyak. Zidni ya Rab, tambahi lagi. Fazadani, lalu Allah tambahi. Tiap satu dari 70.000 itu membawa lagi 70.000. Fazidni ya Rab, tambahi lagi ya Nabi kita. Jangan kamu tambahi lagi. Terakhir, tambahi lagi kata Rasulullah, ya Rab umatku banyak. Dia mulai zaman sahabat sampai ini berapa miliar umat Nabi. Lalu dia Nabi Allah Ta'ala tambahi, umatku yang masuk surga tanpa hisabnya, tanpa hisabnya. Satu cibukan dari cibukan ar-Rahman. Kata ulama Madinah, maksud daripada ucapan hadis satu cibukan dari cibukan ar-Rahman itu kada awal lagi untuk umat Rasulullah, nah masuk surga dia dari hisab. Kemudian kita tahu, yang pada melihat hisab, pada melihat mahsyar. Ya Allah, selesai menerima sholat 5 waktu, tapi kita turun. Nah, turun dah baru datang. Langit ke-7 pada Bapak, langit ke-6 dicegat oleh Nabi Musa. Muhammad, oleh-oleh apa yang kau dapatkan dari Tuhan? Ujar Nabi, diwajibkan kepadamu 50 waktu sembahyang. Coba lihat, apa sih alasan Musa ini waninya menyuruh Nabi berulang-balik sampai 9 kali? Padahal secara logikanya pangkat Nabi Musa itu kan di bawah dari Nabi kita. Nanti di bawah, orang di atas. Jangan di militer itu kopral, nyuruh jenderal. Ada apa alasannya? 50 waktu Muhammad berat banget. Umatku Bani Israelnya sekali aja sehari sembahyang 2 rakaat. Bila anak ketampanan yang lakon. Umat di kami 50 waktu bang dalam. Mati kan halus mengatakan. Padahal kan Nabi Musa kita ini halus. Padahal anak racat. Disuruh Nabi berulang-balik sampai berapa kali? 9 kali. Ternyata ya, ini tidak terlepas dari kisah masa lalu. Dan disuruh para nabi, para rasul, ada yang memaksa Tuhan, yang melihat Tuhan, kecuali Nabi Musa. Ada kalau misalnya ditulisina, lamma ja'ahu liqitalina wa kallamahu rabbuhu. Qala arini anzur ilaik. Qala lan tarani. Manakala Nabi Musa datang ke Tursina wa kallamahu rabbuhu, Allah memanggil Nabi Musa. Nabi Musa penasaran, ya Allah, hari ini belum nak melihat, anzur ilaik, belum nak memandang sampean. Qala lan tarani. Kada mampu Musa yang memandang aku. Kecuali gunung Tursina itu kada apa-apa.
Alam tajalla rabbul jabal ja'alahu daka wa khara Musa sa'iqa. Ketika Allah bertajalla bernampak ke gunung Tur Sina, maka gunung Tur Sina pun pecah berkeping-keping. Nabi Musa pingsan. Ada sampai ketika Allah melihat Allah Ta'ala. Di mana Isra Mi'raj? Nah, ini rahasianya Nabi Musa ini bakal dia sudah politik ya. Ada kesempatan. Kerinduan sejenak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu menyuruh Nabi kita berpulang balik menemui Allah Ta'ala. Secara syariat betul Nabi Musa mengulangi sembahyang sampai 5, tapi secara hakikatnya Nabi Musa dapat melihat penampakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap kali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjumpa Allah, Nabi Musa mendapatkan makrifat melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kata Syekh Ali Al-Wafa. Apa kata beliau? Sirru qawli Musa id yuraddiduhu. Rahasia perkataan Nabi Musa nyuruh Nabi kita berbulan balik sampai 9 kali. Dia tajalan nur, karena Nabi Musa mau melihat penampakan. Tajalan itu apa? Penampakan nur. Haitsu yashhaduhu, sekira-kira dia selalu menyaksikan. Nabi Musa, Nabi Musa aku berhukum sudah ada Allah, mendapat Allah. Aku memandang Nabi Muhammad SAW, melalui beliau aku sudah mendapatkan makrifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan lawan Nabi kita juga sih. Makanya ada riwayat ketika hari kiamat Nabi Musa alaihissalam sini begana aja di bawah apa tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah kiamat terjadi, mendengar Nabi Muhammad dibangkitkan, lalu sini meninggalkan tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa tarakal isma wa ja'a ilal musamma. Buat apa aku begana di nama ini jalan Nabi Musa, dia aku mendatangi nama punya nama. Masya Allah. Nabi Musa lagi mencari Tuhan. Apa dia sih aku enggak? Kuping-kuping Muhammadnya aja, ku dekati Muhammad ini saja. Kita pun kayak itu juga, dekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita mendengarkan kasidah, napa Nabi kita itu napa Allah, pintu menuju Allah. Pegang Nabi kita, ikuti syariatnya, arahan Nabi kita, maka kita akan mendapatkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disyaratkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa kata beliau? Tir ila Allah bi janahain, terbanglah kau menuju Allah melalui Al-Qur'an dan hadis. Dua sayap Al-Qur'an dan hadis. Tapi wadkhul yadaka fi yadi Rasul. Jangan lupa kau minta berpegang tanganmu dengan tangan Rasul. Maksudnya, jika membuat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leburkan diri engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kau akan sampai. Lagi Pak. Bisa malam 27 kok, nah itu dia. Ya Allah, luar biasa Nabi kita. Makanya dia Allah Subhanahu disebut Isra Mi'raj itu sebenarnya perjalanan nur. Karena Allah Rasulullah itu nur samudra. Jasad sidin itu nur samudra. Tak ada lagi saya. Ruh sidin itu nurun latifatun rabbaniyah. Itulah yang orang bahari menambah nama kita tuh Muhammad. Jadi tinggal makan ke situ. Makanya dari Ibnu Aji kalau orang membersawahkan Nabi itu ada nabinya yang bersawahkan Nabi, ada nabinya menenggelamkan dirinya ke dalam nur Rasulullah, hingga kada merasa yang bersalawat itu kecuali nur itu sendiri. Masalahnya Nabi di mana? Itu perjalanan lebih cepat. Makanya di Syekh Saman Al-Nadani apa? Komentar beliau. Ilzamil baba rabbik, lazimlah engkau lazimkan engkau terus banyak-banyak berada di pintu Tuhan. Siapa pintu Tuhan? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu kulahu, tinggalkan yang lain-lainnya. Banyak baca salawat ribuan kali tiap malam. Masya Allah. Banyak malam-malam nih, malam ini banyak baca salawat. Insya Allah akan dilihatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberikan Allah Ta'ala mahabbah yang kepada Nabi SAW. Ada kalau kasih guru itu nama khobiri domal, Masya Allah. Khobiri ya Nusaimah apa arti khabir? Beritahu
aku, beri kabar aku, ya Nusaimah, wahai angin yang sepoi-sepoi. Syadri walhad, aku sedang rindu, aku tergila-gila, aku bingung. Aku dapat pulangnya ini bingung, tergila-gila. Ya lah. Anti'an tashtaki, engkau juga aku, wahai angin sepoi-sepoi mengadu, kemana aku mengadu? Walhad, lihat kan aku sakit kayak gini, sakit malah rindu. Kullul layali sama tiap malam aku begadang. Itu kan namanya kalau kullul layali sahran, tiap malam jangan ada guru aku begadang sampai subuh bersalawat karena rindu sama Rasulullah. Untuk apa? Kai'aran muqtar, supaya aku dapat melihat orang pilihan. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melihat keelokan ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kesambung harus jalan. Kira-kira yang schedule ada momen juga tentang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang sehingga memenuhi lagi bulan Rajab di tahun-tahun yang akan datang. Selalu kita jaga dilindungi oleh Allah daripada segala bala penyakit dengan sejauh-jauhnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua bersama Habibuna sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.